Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis di Kebumen jadi 157 orang. 5 tahun lamanya bangunan sekolah dasar negeri di Brebes terbengkalai tanpa atap. Sedang cari kerja, motor seorang wanita di Kabupaten Cilacap dicuri. Jumlah korban keracunan diduga usai menyantap menu makanan bergizi gratis di Kebumen. Sabtu pekan lalu bertambah menjadi 157 orang, dari yang sebelumnya 101 orang. Gejala keracunan siswa mulai dari mual hingga sakit kepala. Ratusan siswa terpaksa harus mendapat perawatan medis di Puskesmas dan PKU Muhammadiyah, Kecamatan Petahan, Kabupaten Kebumen pada Sabtu lalu karena diduga keracunan. Tercatat, total ada 157 siswa dari sejumlah pesantren dan sekolah di Kecamatan Petanahan yang diduga keracunan usai mengkonsumsi soto ayam MBG. Keluhan gejala keracunan mulai dari mual hingga sakit kepala. Angka ini bertambah dari sebelumnya korban keracunan sebanyak 101 orang pada Jumat sebelumnya. Dari total 157 siswa tersebut, tidak semua korban dirawat rumah sakit atau puskesmas karena mereka menunjukkan gejala keracunan ringan. Pihak Dinas Kesehatan Kebumen telah melakukan pengambilan sampel mulai dari sampel makanan dari SPPG, sampel sisa makanan korban keracunan, serta cairan yang keluar dari korban. Keseluruhan sampel telah dilarikan ke laboratorium kesehatan di Yogyakarta untuk diperiksa. Dari kemarin langsung di malam kejadian kita ambil samplingnya. Yang pertama dari bank sampel penyedia makanan ya Mas ya. Yang kedua kita ambil dari sisa makanan siswa yang terdampak. Kemudian juga kita ambil cairan mutahan dari si pasien siswa yang terdampak. Pada Kamis pekan lalu, ratusan siswa dari sekolah dan pondok pesantren di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen diduga mengalami keracunan usai menyantap menu soto dalam program makan bergizi gratis. Usai makan, siswa mengalami lemas, mual, dan bahkan muntah. Dinas Kesehatan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sampel dan diperkirakan hasil pengujian sampel akan diketahui pekan depan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto merespons kasus keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis. Ia meminta seluruh satuannya untuk ikut mengawasi dan memastikan kualitas dari MBG. Hal itu disampaikan saat Panglima TNI mengunjungi dapur SPPG Lanut Adi Sumarmo Boyolali pada Jumat lalu. Ia menyoroti kasus keracunan yang dialami ribuan pelajar usai mengonsumsi MBG. Untuk menghindari bertambahnya angka kasus, ia memerintahkan seluruh komandan satuan untuk ikut memastikan kualitas dari MBG, terutama saat proses memasak dan distribusi. Waktu saya danum dan rindam, saya biasanya tes cook dulu. Di meja saya ada makanan yang harus dimakan oleh prajurit dulu. Saya cek higienisnya, kemudian juga untuk kualitas makanan. Itu akan kita sampaikan kepada para Damsat agar mengawasi agar tidak terjadi keracunan. Saat makan bergizi gratis selesai disantap, yang tersisa adalah wadahnya. Namun di Salatiga ada surat cinta yang ikut terselip. Surat itu berisi permintaan menu MBG yang sesuai selera murid. Kira-kira dipenuhi nggak ya? Berikut liputannya untuk Anda. Sudah 1 pekan lebih, murid sekolah dasar negeri Ledok 5 Salatiga mendapat makan bergizi gratis. Menunya boleh dibilang menarik selera para murid. Saat makanan habis, yang tersisa tak cuma wadahnya saja, tetapi surat cinta juga terselip. Ada yang mengucapkan terima kasih atas makanannya. Ada juga yang tanpa tedeng aling-aling pesan atau request menu makanan.
mulai dari spaghetti sampai mie ayam. Layaknya Santa Claus yang memberi hadiah, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ledok pun memenuhi permintaan buat masak mie ayam sebagai menu MBG. Tentu ini adalah pelayanan yang istimewa ya, karena serasa apapun permintaan murid dipenuhi. Cuma itu pun ada proses dan aturannya. Ada siswa-siswi memberikan surat cinta kepada kami, request seperti makanan-makanan yang mereka inginkan. Namun kita menerima request tersebut tetap memperhatikan kualitas gizi dari makanan yang mereka request. Jadi tidak semuanya bisa dipenuhi ini, Mas? Ya, betul. Tidak semuanya, karena setiap makanan kan kualitas gizinya berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan yang sesuai dengan kualitas yang dapat diterima, seperti itu. Nah, selain mempertimbangkan nilai gizi, proses memasaknya juga penting. Lihat tuh, seluruh petugas harus berseragam lengkap dan bersih. Mulai dari pakaian dan celemek, sarung tangan, masker, hingga penutup kepala. Wadah makanannya juga harus bersih sebelum digunakan. Sebelum makanan ditata pun harus ada uji organoleptik atau pencicipi makanan untuk memastikan kualitasnya masih bagus. Setelah itu, makanan baru dikemas dan dikirim ke sekolah. Dengan catatan, proses distribusinya juga tak boleh lama karena khawatir bisa mempengaruhi kualitas dari makanan. Kita hanya menerima bahan baku yang berkualitas dan layak makan. Untuk yang kedua, kami memberlakukan bahan baku itu first in first out. Jadi mana yang pertama masuk, kita akan gunakan terlebih dahulu. Lalu kita harus memperhatikan kebersihan di dalam dapur, seperti kebersihan tempat masing-masing divisi dan kebersihan masing-masing personil, agar tidak terjadi kontaminasi. SPPG Ledok Argomulyo melayani 3.836 penerima manfaat mulai dari tingkat playground, TK, SD, SMP, dan SMA. Totalnya ada 22 sekolah yang dipasok dengan mengerahkan 50 pekerja. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Bangunan sekolah dasar negeri di Brebes dibiarkan terbengkalai tanpa atap setelah ambruk sejak 5 tahun lalu. Akibatnya 2 ruang kelas tak bisa digunakan. Siswa pun harus belajar lesehan di ruang perpustakaan dan UKS. 2 ruang kelas 2 dan 4 SD Negeri Sitanggal 06, Larangan, Kabupaten Brebes saat ini tidak lagi berbentuk layaknya tempat belajar siswa. Selain tak beratap, bangunan ini juga ditumbuhi tanaman liar seperti tempat yang tak terurus. Bukan tanpa alasan, sejak tahun 2020 atap bangunan ambruk, namun hingga kini dibiarkan terbengkalai tanpa dilakukan perbaikan. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar, siswa kelas 2 dan kelas 4 terpaksa harus menempati ruang perpustakaan dan UKS dengan belajar secara lesehan di lantai. Pihak sekolah juga sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Brebes dan rencananya perbaikan akan dilakukan pada tahun 2026. Bangunan sudah lama, jadi kondisi kayu kuda-kudanya sudah lapuk, Mas. Akhirnya dengan sendirinya ambruk seperti itu. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu berarti tahun berapa ya, 2020. Saya di sini baru sih, Mas. Saya di sini tuh tahun 2022, 14 April 2022. Ini kami supaya KBM tetap berjalan ya. Kami memanfaatkan ruang perpustakaan satu, dan yang kedua ruang UKS terpaksa kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran dulu biar tetap berjalan seperti itu. Bangunan sekolah ini sejatinya bukan hanya tembok dan atap, tapi ia adalah simbol masa depan, tempat lahirnya generasi penerus. Pendidikan adalah kunci kesuksesan dan setiap anak berhak mendapatkan akses yang layak untuk meraihnya. Sugihartono melaporkan dari Brebes.